singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Halo guys, selamat datang di podcast dadakan kita. Saya Jucel Miranda Gule. Dan saya Widis Lewati Halawa, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Geologi. Nah, Windy, pernah gak sih lu berpikir dan lu berada di titik terendah hidup lo? Kadang lu berpikir kayak gak mau berjuang lagi. Pernah nyerah gak? Ya pastinya sebagai manusia pasti pernah berada di titik terendah ya. Salah satunya kayak kalau misalnya aja kita dikasih tugas, pasti kita selalu ngeluh ya nggak sih? Aku selalu ngerasain kayak gitu. Apalagi sekarang menjelang UTS ya. Yap. Pasti tugas itu menumpuk, apalagi kalau nggak langsung dikerjakan. Iya, benar banget. Dan akhirnya lu nyerah nggak? Iya pastinya pernah nyerah. Iya, pernah. Tapi akhir-akhir ini aku termotivasi banget sama seseorang. Siapa tuh? Gue kayaknya mau tahu gitu. Aktris Indonesia. Aktris Indonesia dan Go internasional. banyak loh artis internasional yang maksudnya artis dalam negeri yang go internasional. Iya. Ini maksud kamu yang mana nih? Artis yang mana nih? Nah, dia ini adalah Siapa? Dia ini adalah seorang penyanyi dan juga seorang pencipta lagu dan penari juga tau. Wow, berarti punya bakat yang luar biasa banget, Ya, multi talenta ya. Selain itu, dia juga seorang pembisnis. Luar biasa. Udah mulai muncul nggak? Pasti menginspirasi kita nggak sih? Iya. Gua nebak deh. Gua Siapa nebak kayak Felicia bukan sih? Salah ya. Gua tahu. Siapa? Agnes Monica. Yes, Bener bener nggak? banget. Agnes Monica, guys. Wow, memang sih paling menginspirasi apalagi untuk kita kaum remaja yang masih berbaur dengan kehidupan yang sering down gitu. Agnes Yes. Monica ini motivator terhebat sih. Iya, bener banget. Karena aku ingat satu kata-kata Agnes Monica nih ya, yang dia pernah bilang kalau jika kita udah berjuang dan perjuangan kita itu Nggak selalu enak, iya, bener banget. pasti ada hambatannya. Pasti di saat perjuangan kita itu ada hambatan, kita jangan menyerah. Benar. Agnes Monica pernah bilang gitu. Oke. Jadi kayak misalnya kan kita dikasih tugas dan kita selalu gini nggak bisa ngerjain. Dengan kemarin aku dengar kata-kata Agnes Mo ini Yang mana nih? yang dia bilang gitu, Oh, yang di mana ya? Jangan pernah menyerah. Oh, jangan pernah menyerah ya. aku langsung kayak Apalagi itu relate banget dengan kita yang saat ini sering menyerah, iya, aku langsung mengeluh. kayak yaudah deh aku ngerjain tugas aja. Lagipun itu demi Iya, benar aku banget. sendiri ya nggak sih? Bener. Kamu kenal gak sih latar belakang dari Agnes Mo? Kalau mengenai latar belakang sih, ya sering tahu kayak udah relate banget, apalagi karena dia sesosok motivator, jadi sering mendengar kabar aja gitu kayak Agnes Mo dari kecil kayaknya udah pernah rilis album gak sih kayak Iya. dia mulai perjuangan itu dari kecil Iya, gitu ya. dia sering dibilang artis cilik. Wow, luar biasa banget. Iya, benar banget. Dan Agnes Mo ini bukan hanya penyanyi tahu. Seperti yang dari awal dia multi Iya. talent gak sih? Iya. Dia ini juga seorang pembisnis di Indonesia. Pembisnis. Iya. Dia artis, dia juga seorang pembisnis. Pasti itu luar biasa banget gak sih guys? Ya mau gimana pun dia udah jadi artis dong, udah Iya. udah punya uang banyak, tapi dia masih melakukan yang namanya usaha, punya bisnis. Bang, Agnes Mo ini membuat satu bisnis yaitu yang namanya The Boxes. The Boxes. Jadi, The Boxes ini adalah makanan khas Manado tau. Makanan khas Manado. Iya. Berarti dia Indonesia banget gak sih? Iya bener banget tahu. Makanya kayak Agnes Mo ini adalah seseorang panutan yang keren Yang dan luar juga, biasa banget. Iya bener banget tahu. Dan pasti di balik kemewahan, di balik kesuksesan yang dia miliki, pasti ada banyak tantangan yang dihadapi. Iya bener banget sih. Karena di suatu keberhasilan itu pasti ada prosesnya. Benar. Iya kan? Pasti dia memiliki proses yang sangat panjang mencapai sesuatu keberhasilan yang juga luar Iya, biasa. bener banget. Dia pernah kan merilis single barunya yang namanya itu Chalk Bottle. Oh gitu. Chalk Bottle. Terus Jadi kayak lagunya ini pernah dikontroversi sama pemusik Indonesia kan. wah, Kasian banget kan. Bener, kasian Tapi banget. dia berani untuk keluar dari itu. Dia kayak go internasional dan lagunya itu terkenal banget di Amerika tahu.
Yang sebotol Berarti itu. dari dia yang nggak diterima di Indonesia, dia mencoba untuk keluar negeri dan itu booming. Iya, Itu bener wow banget. Makanya. Berarti ini bisa jadi pembelajaran gak sih, Kak? Iya, bener banget. Jika kita nggak diterima di satu tempat, ya jangan menyerah gitu. Iya. Kita masih memiliki peluang yang lain. Iya, di Peluang tempat bukan lain. hanya satu. Kita bisa mencari gitu. Tapi mencari itu juga butuh proses. Dan itu Iya. juga nggak gampang ya, teman-teman. Iya, bener banget. Dia sosok yang menginspirasi banget. Iya. Gue juga ternyata pernah dengar ada satu coach atau motivasi gitu dari Agnes Mo, kayak kunci sukses tidak terletak pada apa yang Anda katakan ya gitu, tapi kebanyakan pada apa yang Anda katakan tidak. Ya. Karena manusia itu makin banyak masalahnya, maka makin kita itu bisa ngehadapin makin Ya. tinggi derajatnya gitu. Iya, bener banget. Makanya kayak Agnes Mo ini salah satu motivator kita untuk terus berusaha dan jangan menyerah. Dan jangan pernah kita berpikir pesimis. Dan Benar. selalu kayak kita harus berusaha, pasti kita bisa melalui semua rintangan yang kecil, apalagi dalam perbisnisan. Oh, bener banget sih. Gue baru tahu kalau Agnes Monica itu punya bisnis. Aku Iya. kira dia cuman fokus ke karirnya sebagai yang maksudnya tarik suara gitu sebagai Enggak. musisi. Ternyata ya guys, Iya, balik betul. dia yang terkenal, dia berjiwa bisnis. Pasti kamu juga Ya. punya nggak sih toko motivasi? Oh, kalau motivasi gimana ya bilangnya ya? Ya punya sih, karena setiap kita pasti punya idola masing-masing. Tapi Ya. yang kali ini nih, gue mau cerita tentang sesosok yang menurut gue bisa jadi panutan banget. Yes. Apalagi sekarang ini dia udah luar biasa banget dan lagunya itu dikenal banyak orang. Pasti Wow. teman-teman yang nonton juga udah kenal siapa Siapa dia. tuh? Tebak dulu dong, kan gua tadi tebak ya kali Internasional pasti kan? Yaps, bener, dia internasional banget dan gue yang masih di dalam Indonesia ini belum Siapa pernah ya? ketemu dia. Sumpah belum pernah ketemu ya. Ya pastinya lah orang Ya Indonesia. bener. Siapa ya? Nggak perlu lama-lama berpikir deh. Gua kasih Justin tahu. Bieber. Enggak, jangan. Bukan. Terus, terus. Nih. Gua kasih tahu aja kali ya teman-teman ya. Jadi dia adalah siapa nih? Ed. Sheeran. Nah, dengan nama lengkap Edward Christopher Sheeran. Yang nyanyi lagu Perfect gak sih? Iya bener banget. Lagu-lagunya udah booming banget, memiliki suara emas lagi. Dia juga bisa memainkan beberapa alat musik seperti gitar dan piano. Tapi sama sih, setiap orang pasti di balik kesuksesan mereka itu ada hal yang membuat mereka harus berproses lebih lama. Iya, bener banget sih. Apalagi gue kemarin baru belajar nih teman-teman tentang Ed Sheeran ini ya, Edward Sheeran ini. Dia punya masa lalu atau proses yang sangat panjang dalam melewati itu semua, juga butuh dukungan, dan dia luar biasanya bisa berhasil gitu melewatinya. Nah, yang pertama mungkin yang teman-teman tidak tahu, di balik kesuksesannya itu dia mulai dari gereja. Wow, Ya. anak rohaniawan banget ya. Ya ternyata gue kira nih ya, karena dia udah booming, dia nggak ada sisi imannya gitu, tapi ternyata Yes. wow, gue ngefans Keren parah banget. sumpah. Ternyata bakat menyanyinya itu udah muncul sejak Edward ini berumur 4 tahun. Dan dia berani berdiri di depan jemaat bernyanyi gitu. Wow. Dan Dia belum semakin- tentu itu belum tentu anak-anak sekarang bisa ngelakuin hal Bener kayak gitu. banget. Bahkan gue pernah waktu kecil disuruh nyanyi ke depan aja gue gemetaran. Sama-sama. Ya benar. Dan itu juga gue kayaknya rasa Agnes Monica juga punya kepribadian yang percaya teguh gitu gak sih sama Tuhan? Ya iyalah, pastinya. Nah ternyata bukan hanya dimulai dari gereja saja nih. Edward Sheeran ini dia percaya diri dengan kemampuannya yang mungkin di bidang musik. Dia mulai mengasah bakatnya nih teman-teman dalam mengambil kelas gitar. Dia pada saat itu usia 11 tahun. Kalau gue pikir-pikir itu kayaknya gue SMP di 11 tahun, dan gue masih belum kepikiran untuk kayak ngambil kursus apa gitu. Tapi dia dengan jiwa maksudnya dengan jiwa dia pengen belajar itu udah tergali sejak Ya, dini gitu. sejak kecil ya. Dia juga kayak bertumbuh dengan ketat dengan taatan orang tua. Kalau gue sih kalau dibilang taat, emang taat ya sama Ya, orang tua, tapi ya, ada harus kalanya lah. nggak sih lu kayak jenuh Ngelawan. gitu ngelawan. Bukan berarti kita juga harus melawan ya teman-teman, tapi ya sebagai manusia pasti memiliki rasa bosan sedikit-dikit gitu. Ya, bener banget. Dan lu tahu nggak sih di tahun 2005 dia debut pertama kali di usianya yang baru 13 tahun. Wow. Bayangin, 13 tahun coy, Perfect. luar biasa banget. Perfect banget ya. Dia memang baru sih dalam memulai debut di tahun 2014, tapi dunia musik sebenarnya udah dia temuin sejak dia di tahun 2005. Tapi lu tau gak sih di sisi lain keberhasilannya itu ternyata ada banyak fakta tersedih yang mungkin dia rasakan. Apa gitu. tuh?
gue sebenarnya enggan untuk bercerita ya, karena kayak bukan sisi gelap sih, tapi kayak lebih ke kasihan aja gitu. Karena dia tipe orang yang mencintai diri sendiri, maksudnya gitu. Dan dia juga kalau dibilang pengen kaya, bukan pengen kaya sih, motivasinya itu pengen menjadi orang dikenal sebagai orang yang bekerja keras dan juga dikenal sebagai orang yang baik. Dan sisi yang gue bilang tadi yang kayak terpuruk itu, dia sempat menjadi gelandangan guys. Ternyata Aaron pernah menjadi gelandangan, dan itu diungkapkan ketika dia remaja ya. Itu adalah momen yang tak akan pernah dilupakan oleh Edward ini. Iya. Dia berumur 16 tahun dan ketika ia di London di salah satu universitas musik, dan ketika masa belajarnya telah habis, ia tak punya uang, jadi dia menyewa tempat tinggal. Selama 2 tahun lah dia kayak hidup gelandangan gitu teman-teman. Tapi ya kembali lagi, dia pasti butuh perjuangan panjang untuk itu semua. Dan itu tidak memberikan sesuatu hal yang buruk gitu dalam kehidupannya. Malah dia berproses dengan begitu banyak tantangan yang masuk dalam hidupnya, banyak tantangan yang mungkin dia hadapi, tapi dia bisa sesukses ini. Wow. Dia menjalani proses yang sangat panjang, dan itu membuat gue makin fans gitu, kayak oh ternyata gue punya panutan yang bisa gue jadiin motivasi gue ketika gue kayak merasa terpuruk, terus gue kayak merasa nggak punya mimpi gitu. Dengan gue melihat, dan bukan melihat sih, tapi kayak mendengar cerita daripada Edward ini, makin termotivasi gitu. Gimana banget sih. Setelah mendengar ini lu termotivasi gak sih kayak? Iya kayak ini baru namanya kayak proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu luar biasa banget. Keren banget. Itu dibuktikan oleh Edward. Iya. Dan kita bisa membuktikannya sama-sama teman-teman, bukan hanya Edward, kita bisa membuktikannya bersama-sama. Dengan mungkin kita belajar dari setiap kegagalan yang kita hadapi. Iya. Jadi kayak dari kisah Agnes Mo dan Ed Sheeran ini, Agnes Mo yang mana nih? Ini gue punya ini dong. Jadi dari kisah Agnes Mo nikah ini dan Ed Sheeran ini, kita bisa mengerti bahwa kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan secara instan. Benar. Ya nggak sih? Benar. Dan bekerja dengan cerdas dan keras. Terus kita juga harus fokus dalam kekurangan. Biarkan orang berbicara kayak ngejudge ataupun menjatuhkan kita. Kita ketika dijudge atau dijatuhkan, mari kita tunjukkan yang sebenarnya kepada mereka. Bahwa kita bisa terus hidup, bisa terus berjuang tanpa harus memperhatikan kata-kata mereka gitu. Dan kita juga harus berpikir optimis dan mempunyai tekad yang kuat dalam meraih sebuah impian kita. Ya, mungkin itu dari kami di sore hari ini guys. Thank you guys. Sampai bertemu di acara podcast selanjutnya. Sebagai penutup, knowing is knowing now, we must apply. Wishing is knowing now, we must do. Artinya, mengetahui saja tidak cukup, kita harus mengaplikasikannya. Dan juga berharap saja tidak cukup, kita harus melakukannya. Bye-bye.